Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, sebuah ruang untuk menelusuri sejarah, iman, dan jejak kebenaran yang sering terlupakan oleh waktu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuka satu lembar sejarah yang jarang dibahas secara jujur dan mendalam. Sebuah kisah panjang sebelum lahirnya hukum, sebelum turunnya Taurat, bahkan sebelum Musa diutus sebagai rasul. Judul pembahasan kita adalah Sebelum Musa, inilah jejak kepercayaan Yahudi di Timur Tengah kuno. Narasi ini akan membawa Anda menelusuri jejak tauhid sejak Nabi Ibrahim, menyusuri masa gelap perbudakan, hingga memahami bagaimana sebuah kepercayaan diwariskan, diuji, dan perlahan berubah oleh sejarah. Sajian ini bukan opini, melainkan telaah sejarah berdasarkan Al-Quran, riwayat syahih, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan Anda sedang membuka sebuah gulungan tua yang selama berabad-abad terkubur di bawah pasir Timur Tengah. Bukan gulungan biasa, melainkan jejak keyakinan yang mendahului Musa jauh sebelum Taurat diturunkan dan sebelum Bani Israel mengenal hukum tertulis. Sejarah ini tidak dimulai di Gunung Sinai, tetapi jauh lebih awal, pada masa ketika manusia masih mencari Tuhan di tengah dunia yang dipenuhi berhala kekuasaan dan ketakutan. Inilah fase paling jarang dibicarakan dalam sejarah Islam tentang asal-muasal kepercayaan yang kelak dikenal sebagai Yahudi sebelum Musa diutus sebagai nabi dan rasul. Dalam perspektif Islam tidak pernah ada agama bernama Yahudi sebelum Musa. Yang ada hanyalah tauhid yang diwariskan para nabi sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Al-Quran menegaskan bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah. Pernyataan ini bukan sekadar teologisis, melainkan petunjuk sejarah yang sering terabaikan. Sebab sebelum Musa, kepercayaan yang dianut oleh leluhur Bani Israel bukanlah agama dalam pengertian hukum syariat, melainkan ikatan janji dengan Tuhan yang diwariskan melalui nasab kenabian. Jejak paling awal harus ditarik ke Mesopotamia, wilayah yang kini dikenal sebagai Irak kuno, tempat Nabi Ibrahim dilahirkan. Dalam riwayat syahih yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibrahim hidup di tengah masyarakat penyembah benda langit dan patung-patung raksasa. Ayahnya Azar dikenal sebagai pembuat berhala. Namun di tengah lingkungan yang sepenuhnya politeistik, Ibrahim justru melakukan pencarian rasional terhadap Tuhan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76 hingga 79 menggambarkan bagaimana Ibrahim mengamati bintang, bulan, dan matahari lalu menolaknya sebagai Tuhan karena semuanya terbenam. Ini adalah fase kunci yang sering luput disadari, bahwa nenek moyang Bani Israel pertama kali mengenal Tuhan bukan melalui ritual bangsa Yahudi, melainkan melalui pergulatan tauhid melawan kemusyrikan global. Dari Ibrahim inilah lahir jalur keimanan yang kemudian menjadi fondasi kepercayaan Bani Israel. Ishak, putranya, dan Yakub, cucunya, tidak pernah mendirikan agama baru. Mereka mewarisi tauhid murni dan hidup sebagai komunitas keluarga besar yang terikat pada janji Tuhan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 dijelaskan bahwa Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anak mereka agar tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa identitas mereka bukan etnis atau simbol, tetapi keyakinan nama. Israel sendiri bukanlah nama agama, melainkan julukan Nabi. Yakub dalam tafsir syahih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Israel bermakna hamba Allah. Maka Bani Israel berarti keturunan hamba Allah. Pada fase ini tidak ada Taurat, tidak ada syariat tertulis, dan tidak ada klaim
bangsa pilihan sebagaimana berkembang. Kemudian yang ada hanyalah komunitas kecil penggembala dan peternak yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di kawasan Syam dan Kanaan. Ketegangan sejarah mulai terasa ketika keluarga Yakub berpindah ke Mesir karena paceklik panjang. Kisah Nabi Yusuf yang termaktub dalam Al-Quran, Surat Yusuf, bukan sekadar kisah moral, melainkan titik balik peradaban Bani Israel. Mereka yang awalnya hidup bebas sebagai keluarga tauhid, akhirnya menetap di bawah kekuasaan kerajaan Mesir kuno. Disinilah kepercayaan tauhid mereka mulai tertekan oleh sistem politik dan agama Mesir yang menyembah dewa dan mengultuskan Firaun sebagai manifestasi ketuhanan di bumi. Pada generasi Yusuf, Bani Israel masih dihormati. Namun setelah Yusuf wafat dan generasi berganti posisi, mereka berubah drastis. Dalam riwayat yang dirujuk para ulama Aswaja, dijelaskan bahwa penguasa Mesir selanjutnya tidak lagi mengenal jasa Yusuf. Bani Israel dipandang sebagai kelompok asing yang berpotensi mengancam stabilitas. Perlahan mereka diperbudak, dipaksa bekerja, dan kehilangan kebebasan menjalankan keyakinan tauhid secara terbuka. Inilah fase paling gelap sebelum Musa muncul. Kepercayaan Bani Israel terhimpit di antara kekuasaan politik dan dominasi budaya Mesir. Sebagian mulai terpengaruh praktik syirik, sebagian lainnya mempertahankan tauhid secara sembunyi-sembunyi. Fakta ini jarang diungkap bahwa penyimpangan Bani Israel tidak dimulai setelah Musa, melainkan sudah berakar sejak sebelum beliau diutus. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 49 mengingatkan bagaimana mereka disiksa dan anak laki-laki mereka disembelih, sementara perempuan dibiarkan hidup. Ini bukan hanya kekejaman fisik, tetapi juga penghancuran identitas spiritual. Dalam kondisi inilah Musa dilahirkan. Namun sebelum sampai pada kisah Musa, penting dipahami bahwa kepercayaan Yahudi yang dikenal dunia saat ini belum ada sama sekali. Tidak ada Sabat, tidak ada hukum makanan halal haram ala Taurat, dan tidak ada struktur keimaman. Yang ada hanyalah sisa-sisa tauhid Ibrahim yang terancam punah. Ketika Allah menyelamatkan Musa dan mengutusnya sebagai rasul, maka sesungguhnya itu adalah momen restorasi, bukan inovasi. Musa tidak membawa Tuhan baru, tetapi mengembalikan Bani Israel kepada Tuhan yang telah mereka kenal sejak Ibrahim. Namun hampir mereka lupakan ketika Musa akhirnya berdiri di hadapan Firaun. Peristiwa itu bukan sekadar konfrontasi politik, melainkan benturan dua konsep ketuhanan. Firaun mengklaim diri sebagai Tuhan tertinggi, sementara Musa membawa pesan bahwa hanya Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 24 merekam klaim Firaun, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Ini adalah puncak konflik yang akarnya sudah tertanam jauh sebelum Musa lahir. Yang jarang disorot adalah bahwa sebagian Bani Israel sendiri telah terinternalisasi oleh budaya Mesir. Setelah keluar dari Mesir dan menyeberangi laut, mereka masih meminta Musa agar dibuatkan sesembahan sebagaimana kaum lain memiliki sesembahan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 138 mengabadikan permintaan mengejutkan ini. Ini membuktikan bahwa fase sebelum Musa adalah masa krisis iman yang panjang dan kompleks. Dengan demikian, jika ditelusuri secara jujur berdasarkan riwayat syahih dan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kepercayaan Yahudi sebelum Musa bukanlah agama mapan, melainkan perjalanan tauhid yang nyaris runtuh. Ia dimulai dari Ibrahim, berkembang dalam keluarga Yakub tertekan di Mesir, dan hampir hilang sebelum akhirnya dipulihkan melalui Musa. Fakta ini menggugurkan banyak narasi modern yang mengklaim kontinuitas Yahudi sejak awal sejarah manusia. Ini bukan untuk menjelekkan suatu kaum, melainkan untuk membuka tabir bahwa tauhid adalah warisan universal. Para nabi dan penyimpangan selalu muncul ketika kekuasaan dan ketakutan menguasai manusia. Apa yang terjadi setelah Musa? Bagaimana Taurat diturunkan? Bagaimana hukum dibentuk? Dan bagaimana penyimpangan kembali terjadi adalah lembar berikutnya. Dari gulungan besar ini, lembaran berikutnya dari sejarah ini dibuka
bukan dengan kemenangan, tetapi dengan keguncangan iman yang mengejutkan. Setelah diselamatkan dari Firaun, setelah menyaksikan laut terbelah dan musuh mereka ditenggelamkan di hadapan mata sendiri, Bani Israel seharusnya berada di puncak keyakinan. Namun justru pada fase inilah rapuhnya fondasi iman yang terbentuk sebelum Musa terlihat jelas. Tauhid yang diwarisi dari Ibrahim telah lama tergerus oleh ratusan tahun, hidup di bawah bayang-bayang peradaban Mesir yang memadukan kekuasaan dan ketuhanan dalam satu sosok manusia. Ketika Musa meninggalkan kaumnya untuk bermunajat, menerima wahyu di Gunung Der, peristiwa yang terjadi bukanlah penyimpangan tiba-tiba, melainkan letupan dari krisis lama yang belum pernah sembuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 51 hingga 54 menjelaskan bagaimana mereka justru menyembah patung anak sapi ketika Musa belum lama pergi. Yang jarang disadari adalah bahwa kecenderungan ini bukan muncul spontan, melainkan refleksi dari memori kolektif Bani Israel sebelum Musa, ketika simbol fisik dianggap perlu untuk menghadirkan Tuhan. Dalam tafsir Syahih Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa Samiri tidak menciptakan ide penyembahan itu dari ruang kosong. Ia hanya memantik kecenderungan lama yang tersimpan dalam jiwa sebagian Bani Israel. Ini menjadi bukti tambahan bahwa kepercayaan mereka sebelum Musa belum pernah benar-benar lepas dari pengaruh politeisme regional. Musa datang membawa syariat bukan kepada kaum yang kosong iman, tetapi kepada kaum yang imannya rapuh dan penuh residu keyakinan lama. Disinilah Taurat mulai memainkan peran sebagai pagar keras terhadap penyimpangan. Syariat yang diturunkan kepada Musa bukan sekadar aturan ritual, tetapi mekanisme disiplin bagi kaum yang berulang kali tergelincir. Dalam pandangan Islam, hukum yang keras atas Bani Israel bukan karena mereka dibenci, tetapi karena sejarah mereka menunjukkan kecenderungan menyimpang yang berulang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 160 menyebutkan bahwa sebagian hukum diperberat karena kezaliman yang mereka lakukan sendiri. Namun penting digarisbawahi bahwa pada tahap ini, istilah Yahudi mulai berubah makna. Sebelumnya ia hanyalah penanda keturunan Yakub. Setelah Musa dan turunnya Taurat, ia bertransformasi menjadi identitas keagamaan yang terikat pada hukum tertulis. Inilah titik lahirnya Yahudi sebagai agama dalam pengertian syariat. Maka segala klaim tentang Yahudi sebelum Musa sebagai agama formal bertentangan dengan kronologi yang dijelaskan Al-Quran dan riwayat Syahih. Setelah Musa wafat dan generasi berganti, perjalanan Bani Israel kembali memasuki fase gelap. Taurat yang seharusnya dijaga mulai diperlakukan sebagai simbol, bukan amanah. Para ulama Aswaja menegaskan bahwa penyimpangan tidak selalu berarti perubahan teks, tetapi seringkali manipulasi makna dan pengamalan selektif. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 memberikan peringatan keras terhadap mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengklaimnya berasal dari Allah demi keuntungan dunia. Pada masa inilah muncul figur nabi setelah Musa seperti Yusha bin Nun, Daud, dan Sulaiman. Mereka bukan pendiri agama baru, melainkan pemulih tauhid yang terus tergerus. Fakta yang jarang diangkat adalah bahwa Daud dan Sulaiman bukan hanya raja, tetapi nabi yang menghadapi elit agama Bani Israel sendiri. Dalam banyak riwayat Syahih dijelaskan bahwa penentangan terbesar sering datang bukan dari kaum musyrik luar, melainkan dari internal Bani Israel yang telah nyaman dengan distorsi ajaran. Ketika kerajaan mereka runtuh dan pembuangan ke Babilonia terjadi, itu bukan semata akibat kekuatan militer asing. Dalam perspektif Islam, itu adalah konsekuensi spiritual dari pengkhianatan terhadap perjanjian tauhid. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4 hingga 7 mengisyaratkan bahwa kerusakan yang dilakukan Bani Israel akan berujung pada hukuman yang datang dua kali. Para mufasir Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada pola sejarah pengulangan dosa dan hukuman. Namun, jauh sebelum pembuangan itu, akar masalahnya tetap sama, yakni
fondasi kepercayaan sebelum Musa yang tidak pernah sepenuhnya dibersihkan. Keimanan yang dibangun di atas trauma perbudakan dan pengaruh paganisme tidak pernah benar-benar stabil. Musa datang membawa hukum, tetapi hukum tidak serta-merta menghapus kecenderungan batin. Inilah sebabnya mengapa dalam sejarah Bani Israel jumlah nabi sangat banyak. Karena setiap generasi membutuhkan koreksi ulang. Dalam konteks inilah Islam memandang Yahudi sebagai agama yang berdiri sendiri sejak awal, melainkan sebagai fase dari rangkaian panjang risalah tauhid. Ketika Nabi Muhammad diutus, beliau tidak datang membawa Tuhan baru, melainkan mengingatkan kembali bahwa agama Ibrahim adalah fondasi sejati. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 67 kembali menegaskan bahwa Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tetapi seorang yang lurus dan berserah diri. Jejak kepercayaan Yahudi sebelum Musa. Dengan demikian, bukanlah kisah kejayaan, melainkan kisah peringatan. Ia menunjukkan bagaimana tauhid dapat melemah bukan karena kurangnya nabi, tetapi karena panjangnya interaksi dengan kekuasaan dan budaya yang menuhankan selain Allah. Dari Mesopotamia ke Mesir, dari gurun Sinai ke tanah Kanak, benang merahnya tetap sama. Iman selalu diuji, bukan oleh ketidaktahuan, tetapi oleh kompromi. Ketika otoritas kenabian di tengah Bani Israel mulai berakhir, sejarah memasuki fase yang jauh lebih sunyi, namun justru lebih berbahaya. Fase ketika wahyu tidak lagi hadir secara langsung, sementara kekuasaan tafsir mulai berpindah tangan. Inilah masa transisi yang jarang disorot, karena disinilah kepercayaan Yahudi perlahan beralih dari agama kenabian menjadi agama tekstual. Dan pergeseran ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui akumulasi trauma, kekalahan, dan ketakutan akan hilangnya identitas. Setelah pembuangan ke Babilonia, Bani Israel tidak hanya kehilangan tanah, mereka kehilangan pusat ibadah, kehilangan otoritas politik, dan yang paling krusial, kehilangan figur nabi yang menjadi pengingat langsung terhadap tauhid. Dalam kondisi ini, Taurat yang sebelumnya hidup melalui bimbingan kenabian mulai diperlakukan sebagai benteng terakhir. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa pada fase inilah teks mulai disakralkan secara berlebihan, bukan dalam makna pengagungan wahyu, tetapi sebagai alat mempertahankan eksistensi kelompok. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 menyentuh titik sensitif ini. Ketika Allah menyebut bahwa sebagian dari mereka mendengar firman Allah, lalu mengubahnya setelah memahaminya. Sementara mereka mengetahui, tafsir Syahih menjelaskan bahwa perubahan ini tidak selalu berupa penggantian lafaz, tetapi lebih sering berupa pengalihan makna, penekanan selektif, dan pengaburan konteks. Dengan kata lain, penyimpangan terjadi melalui pena dan lisan, bukan selalu dengan penghapusan ayat. Pada masa inilah muncul dominasi kaum ahli kitab, yang tidak lagi berfungsi sebagai pewaris nabi, tetapi sebagai penjaga tradisi. Mereka membangun pagar demi pagar di sekitar Taurat, aturan demi aturan tambahan, dengan tujuan mencegah pelanggaran, namun justru menciptakan beban yang semakin menjauhkan masyarakat dari ruh tauhid. Fenomena ini kelak dikritik secara keras dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Ketika menjelaskan bagaimana sikap berlebih-lebihan dalam agama justru melahirkan penyimpangan jejak kepercayaan. Sebelum Musa kembali berperan di sini, ketakutan kolektif yang dahulu terbentuk di Mesir, rasa inferior sebagai kaum tertindas, dan obsesi terhadap simbol lahiriah, kini bertransformasi menjadi ketergantungan ekstrem pada teks dan identitas kelompok. Tauhid yang seharusnya membebaskan berubah menjadi sistem eksklusif yang mengklaim keselamatan hanya melalui garis keturunan dan kepatuhan formal dalam riwayat Syahih yang dijelaskan para ulama aswaja. Sikap merasa sebagai bangsa pilihan bukan berasal dari wahyu awal, tetapi dari pembacaan sepihak atas janji Allah kepada Ibrahim. Padahal Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 dengan tegas menyatakan bahwa janji Allah
tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ini adalah prinsip yang diabaikan ketika identitas keturunan dijadikan jaminan keselamatan. Ketika masa Romawi mulai menguasai wilayah Syam dan Palestina, struktur keagamaan Yahudi telah sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi koreksi langsung dari langit, yang tersisa hanyalah interpretasi manusia terhadap teks suci. Dalam kondisi inilah Isa putra Maryam diutus, dan disinilah konflik besar bermula. Bukan karena Isa membawa ajaran asing, tetapi karena beliau mengembalikan agama kepada ruh Ibrahim yang telah lama tertimbun. Al-Quran, Surat Asy-Syaff, ayat 6, merekam pernyataan Isa bahwa beliau datang membenarkan Taurat yang ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa misi Isa bukanlah meruntuhkan tauhid Bani Israel, melainkan meluruskannya. Namun sebagian besar elit agama menolak, bukan karena tidak mengenali kebenaran, tetapi karena kebenaran itu mengancam otoritas yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Para mufasir Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa penolakan terhadap Isa memiliki akar yang sama dengan penyimpangan sebelum Musa, yakni keengganan melepaskan kendali. Sejarah kembali berulang. Wahyu datang, lalu ditolak oleh mereka yang merasa paling berhak menafsirkan Tuhan. Ketegangan ini tidak berakhir dengan Isa, tetapi justru memuncak dan diwariskan hingga generasi berikutnya. Maka, ketika Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab, Al-Quran berulang kali mengajak Ahlul Kitab kembali kepada satu kalimat yang sama, menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 adalah undangan terakhir dalam rangkaian panjang ini. Undangan untuk kembali kepada tauhid murni sebelum Musa, sebelum Taurat dituliskan, sebelum identitas agama dikunci oleh tembok tradisi, jejak kepercayaan. Yahudi di Timur Tengah kuno, dengan demikian bukanlah garis lurus yang stabil, tetapi lintasan berliku yang dipenuhi koreksi ilahi dan penolakan manusia, dari Ibrahim hingga Yakub, dari Mesir hingga Sinai, dari pembuangan hingga masa Romawi. Benang merahnya tetap sama, tauhid selalu hadir lebih awal, lalu terdistorsi oleh kekuasaan, ketakutan, dan klaim kebenaran sepihak. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, posisi Bani Israel di Timur Tengah berada dalam keadaan yang paradoks. Di satu sisi, mereka adalah pewaris kitab, komunitas yang menyimpan tradisi kenabian paling panjang dalam sejarah manusia. Di sisi lain, mereka telah kehilangan kompas wahyu yang hidup. Yang tersisa adalah ingatan kolektif tentang janji Tuhan. Namun janji itu telah dikerangkai oleh tafsir manusia, kepentingan sosial, dan trauma sejarah yang belum pernah benar-benar sembuh di Madinah dan wilayah sekitarnya. Komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan kabilah Arab. Dalam riwayat Syahih yang dijelaskan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa kaum Yahudi sering menceritakan kepada bangsa Arab tentang akan datangnya seorang nabi terakhir. Mereka bahkan menggunakan ancaman kedatangan nabi itu untuk menakut-nakuti musuh-musuh mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa penantian terhadap Rasul akhir zaman adalah keyakinan yang hidup di tengah mereka, bukan sekadar teori teologisis. Namun penantian itu dibangun di atas asumsi lama, bahwa nabi tersebut akan muncul dari kalangan mereka sendiri, dari garis keturunan Israel. Asumsi ini berakar langsung pada pola pikir sebelum Musa, ketika nasab dan identitas keluarga memainkan peran besar dalam klaim kedekatan dengan Tuhan. Ketika Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail, bukan Ishak, benturan itu menjadi tak terhindarkan. Bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena runtuhnya ekspektasi yang telah dibangun selama berabad-abad. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 89, menggambarkan kondisi ini dengan sangat tajam. Ketika kebenaran datang kepada mereka yang sebelumnya mengenalnya, justru mereka mengingkarinya. Tafsir Syahih menjelaskan bahwa pengingkaran ini bukan akibat ketidaktahuan, tetapi akibat kedengkian dan ketakutan kehilangan posisi. Ini adalah pola yang sama yang telah berulang sejak masa sebelum Musa. Ketika kebenaran selalu datang dari luar struktur kekuasaan yang mapan. Dalam konteks ini, Islam tidak memandang sejarah Yahudi sebagai garis putus, melainkan sebagai rangkaian ujian. Ujian menerima nabi,
ujian menjaga amanah kitab, dan ujian melepaskan klaim eksklusivitas. Setiap kali ujian itu gagal dilewati, Allah mengutus nabi berikutnya. Ketika kenabian berhenti pada Muhammad, maka tidak ada lagi ruang koreksi melalui rasul baru. Yang tersisa hanyalah Al-Quran sebagai tolok ukur terakhir. Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 48 menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai pembenar kitab sebelumnya sekaligus penjaga atasnya. Dalam tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjaga di sini berarti pemisah antara wahyu asli dan penyimpangan sejarah. Dengan demikian, kisah kepercayaan Yahudi sebelum Musa dan perjalanan panjang setelahnya tidak dinilai berdasarkan tradisi internal mereka semata, tetapi dikoreksi oleh wahyu terakhir. Jejak kepercayaan awal itu kini tampak semakin jelas. Ketergantungan pada simbol, kecenderungan mengikat Tuhan pada identitas kelompok, dan kecemasan terhadap hilangnya status, semuanya telah muncul jauh sebelum Musa, lalu diwariskan lintas generasi. Musa membawa hukum untuk menertibkan, Isa membawa ruh untuk melunakkan, Muhammad membawa penutup yang mengembalikan semuanya kepada satu prinsip sederhana: menyembah Allah tanpa sekutu, tanpa perantara nasab, dan tanpa monopoli kebenaran. Ketegangan yang lahir dari sejarah panjang ini tidak berhenti pada masa kenabian. Ia menjelma menjadi konflik tafsir, konflik identitas, dan konflik klaim atas tanah dan janji. Namun jika ditarik ke akarnya, konflik itu bukan bermula dari Musa, bukan pula dari Taurat, melainkan dari fase sebelum Musa. Ketika tauhid pertama kali bersentuhan dengan kekuasaan, rasa takut, dan kebutuhan manusia untuk merasa istimewa di hadapan Tuhan. Membaca ulang fase sebelum Musa berarti membuka cermin yang jujur tentang bahaya iman yang diwariskan tanpa pemurnian. Ia mengingatkan bahwa kedekatan sejarah dengan Nabi tidak menjamin keselamatan, bahwa kitab tanpa ketundukan hanya menjadi arsip, dan bahwa tauhid selalu menuntut pembaruan kesadaran, bukan sekadar pengulangan tradisi. Ketika Al-Quran mulai diturunkan, respons Bani Israel terhadap risalah terakhir ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil akumulasi panjang dari pola keyakinan sebelum Musa, pola penolakan terhadap koreksi ilahi, dan ketegangan antara wahyu dan otoritas manusia. Karena itu, Al-Quran tidak hanya berdialog dengan mereka sebagai komunitas sezaman Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai pewaris sejarah spiritual yang sangat panjang. Quran berulang kali mengingatkan Bani Israel tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 40 menyebutkan seruan ini dengan nada yang tidak ditujukan kepada generasi Musa saja, tetapi kepada seluruh keturunannya. Dalam tafsir Syahih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat ini dipahami sebagai pengingat bahwa sejarah adalah hujah, dan bahwa dosa serta ketaatan memiliki gema lintas generasi. Namun yang menarik, Al-Quran tidak pernah menyebut bahwa kesalahan Bani Israel dimulai setelah mereka memiliki kitab. Justru yang disorot adalah sikap batin yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Sikap keras kepala, kecenderungan membantah, dan keinginan untuk menundukkan wahyu pada selera manusia. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 18 mencatat klaim mereka sebagai anak-anak Allah dan kekasih-kekasih. Klaim ini tidak lahir dari Taurat secara eksplisit, tetapi dari penafsiran identitas yang berlebihan, sebuah warisan psikologis dari masa sebelum Musa. Dalam pandangan Islam, kesalahan terbesar bukanlah memiliki tradisi panjang, tetapi menjadikan tradisi sebagai pengganti ketaatan. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran sering mengaitkan penyimpangan Bani Israel dengan kisah nenek moyang mereka. Ketika mereka berkata, "Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami." Al-Quran menempatkan pernyataan itu sejajar dengan pembelaan kaum musyrik Mekah. Ini menunjukkan bahwa problem utama bukan etnis atau kitab, melainkan sikap terhadap kebenaran. Jejak kepercayaan sebelum Musa kembali terlihat dalam sikap mereka terhadap hukum. Sebelum Musa, tauhid diwariskan melalui keluarga dan janji, bukan melalui sistem hukum tertulis. Ketika hukum datang, ia dimaknai sebagai beban, bukan petunjuk. Karena itu,
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 71. Kisah penyembelihan sapi betina menjadi simbol bagaimana perintah Allah diperlakukan sebagai ruang debat tanpa akhir. Para ulama aswaja menjelaskan bahwa kisah ini mencerminkan mentalitas yang telah lama terbentuk. Keinginan untuk menghindari ketundukan melalui celah argumentasi. Ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, sebagian Bani Israel mengenali kebenarannya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146 menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Namun pengenalan tidak selalu berujung penerimaan. Disinilah sejarah sebelum Musa kembali memainkan peran. Keyakinan yang telah lama dikaitkan dengan identitas kelompok, sulit menerima kebenaran yang menuntut kesetaraan di hadapan Tuhan. Dalam riwayat syahih yang dijelaskan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa sebagian ulama Yahudi Madinah beriman secara sembunyi-sembunyi, namun enggan menampakkannya karena takut kehilangan pengaruh. Ini bukan sekadar dilema individu, tetapi cerminan konflik struktural yang telah ada sejak masa ketika para nabi mulai ditentang oleh elit kaumnya sendiri. Al-Quran tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa tidak semua Bani Israel sama. Al-Quran surat Ali Imran ayat 113 menegaskan bahwa di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Ini penting untuk dicatat karena Islam memandang sejarah mereka dengan keadilan, bukan generalisasi. Namun, keberadaan kelompok yang lurus justru menegaskan bahwa penyimpangan bukan keniscayaan, melainkan pilihan. Jika ditarik lebih jauh, kepercayaan Yahudi sebelum Musa meninggalkan warisan mental yang sangat kuat, keyakinan bahwa kedekatan dengan Tuhan dapat diwariskan, bahwa keselamatan dapat diamankan melalui garis keturunan, dan bahwa koreksi dari luar selalu dipandang sebagai ancaman. Warisan inilah yang terus muncul dalam berbagai fase sejarah, dari penyembahan anak sapi, penolakan terhadap Isa, hingga pengingkaran terhadap Nabi Muhammad. Al-Quran datang untuk memutus pola ini. Ia mengembalikan agama kepada prinsip yang paling awal, paling murni, dan paling sederhana, menyembah Allah semata, mengikuti nabi yang diutus, dan menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan asal-usul. Prinsip ini bukan baru. Ia adalah gema langsung dari seruan Ibrahim di tengah Mesopotamia, jauh sebelum Musa, jauh sebelum Taurat, dan jauh sebelum identitas Yahudi terbentuk. Maka semakin jelas bahwa memahami kepercayaan Yahudi sebelum Musa bukan sekadar studi masa lalu. Ia adalah kunci membaca konflik iman di masa Rasulullah, bahkan gema-gema yang masih terasa hingga kini. Setiap ayat yang berbicara tentang Bani Israel membawa lapisan sejarah yang panjang, lapisan yang dimulai dari satu keluarga, tauhid, lalu berliku melalui perbudakan, hukum, kekuasaan tafsir, dan penantian yang meleset arah. Jika lapisan ini ditarik lebih dalam, tampak bahwa Al-Quran tidak sekadar mengoreksi keyakinan Bani Israel pada masa Nabi Muhammad, tetapi juga membongkar akar psikologis yang terbentuk jauh sebelum Musa. Akar itu adalah rasa aman palsu terhadap identitas. Sejak fase awal keturunan Yakub, keimanan diwariskan melalui keluarga. Pola ini pada awalnya adalah kekuatan, namun seiring waktu berubah menjadi jebakan. Karena iman yang diwariskan tanpa mujahadah, pribadi cenderung membeku menjadi simbol. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5 menggambarkan orang-orang yang dipikulkan Taurat, namun tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Dalam tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, perumpamaan ini tidak ditujukan kepada satu generasi saja, tetapi kepada pola sejarah yang berulang. Kitab berubah fungsi dari petunjuk menjadi identitas sosial. Inilah transformasi berbahaya yang benihnya telah muncul sejak masa sebelum Musa, ketika kepercayaan hidup dalam garis keturunan, bukan dalam ketundukan aktif. Sebelum Musa, tidak ada hukum tertulis yang membatasi klaim. Tauhid bersifat langsung dan personal. Ketika Musa datang dengan syariat, hukum itu dimaksudkan untuk menertibkan. Namun bagi jiwa yang telah lama tertekan dan terbiasa bernegosiasi dengan kekuasaan, hukum justru dipandang sebagai objek manipulasi. Dari sinilah
lahir kecenderungan mencari celah, membangun pengecualian, dan menghalalkan pembangkangan melalui dalih tekstual. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 44 hingga 46, menyebutkan bagaimana sebagian ahlul kitab memutarbalikkan kata-kata dari tempatnya. Tafsir Syahih menjelaskan bahwa ini adalah lanjutan dari sikap lama, bukan fenomena baru. Mereka tidak menolak wahyu secara frontal, tetapi menggesernya secara halus. Ini adalah bentuk penyimpangan paling sulit dideteksi, karena tampak religius di permukaan, namun kosong dalam ketaatan. Ketika Nabi Muhammad mulai membangun masyarakat Islam di Madinah, benturan tidak hanya terjadi pada ranah akidah, tetapi juga pada konsep otoritas. Islam datang dengan prinsip bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh kelas ulama tertentu. Setiap orang bertanggung jawab langsung di hadapan Allah. Prinsip ini menghantam struktur keagamaan yang telah terbentuk berabad-abad. Struktur yang akarnya dapat ditelusuri hingga masa ketika kepercayaan diwariskan melalui elit keluarga dan pemuka suku sebelum Musa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 170 menyoroti alasan klasik penolakan. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Al-Quran tidak hanya menolak alasan ini, tetapi mengaitkannya dengan kebodohan spiritual. Ini adalah kritik langsung terhadap warisan keyakinan yang tidak pernah diuji ulang. Dalam konteks Bani Israel, nenek moyang yang dirujuk bukan hanya generasi Musa, tetapi garis panjang hingga Yakub dan bahkan sebelum itu. Namun, Al-Quran juga membuka ruang harapan. Ia menyebutkan bahwa sebagian dari ahlul kitab menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan, karena mereka mengenali kebenaran yang selama ini tertimbun. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 83 menggambarkan adegan ini dengan jelas. Ini membuktikan bahwa warisan sebelum Musa tidak sepenuhnya rusak. Tauhid Ibrahim masih hidup di sebagian hati, meskipun tertutup lapisan tradisi dan ketakutan sosial. Jejak kepercayaan kuno itu kini tampak seperti sungai bawah tanah. Ia kadang muncul sebagai kesombongan identitas, kadang sebagai kerinduan akan nabi terakhir, kadang sebagai penolakan terhadap koreksi. Islam tidak memutus sungai itu, tetapi mengarahkan alirannya kembali ke sumber. Karena itu, Al-Quran sering berbicara kepada Bani Israel dengan bahasa sejarah, bukan hanya bahasa hukum. Ketika Nabi Muhammad menegaskan bahwa tidak ada keutamaan Arab atas non-Arab kecuali ketakwaan, pernyataan ini bukan hanya koreksi terhadap jahiliyah Arab, tetapi juga terhadap pola pikir eksklusif yang telah lama berakar dalam sejarah Bani Israel. Pola pikir yang bermula dari kebanggaan nasab, diperkuat oleh kitab, lalu mengeras menjadi klaim keselamatan otomatis. Maka semakin terang bahwa konflik teologisis ini bukan konflik antar agama semata, melainkan konflik antara tauhid yang hidup dan tauhid yang membatu. Tauhid yang hidup selalu terbuka terhadap koreksi wahyu. Tauhid yang membatu menjadikan sejarah sebagai tameng dan kitab sebagai simbol status. Inilah pelajaran besar dari fase sebelum Musa hingga masa Nabi Muhammad. Pada titik ini, sejarah mulai menunjukkan wajahnya yang paling jujur, bahwa masalah utama bukan terletak pada banyaknya nabi atau sedikitnya kitab, melainkan pada cara manusia memposisikan diri di hadapan kebenaran. Bani Israel, sejak fase sebelum Musa, hidup dengan memori kolektif sebagai kaum yang dipilih untuk membawa tauhid. Memori ini pada awalnya adalah amanah, namun perlahan berubah menjadi perisai psikologis. Ketika amanah berubah menjadi perisai, koreksi ilahi tidak lagi diterima sebagai rahmat, tetapi dianggap ancaman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 mencatat keluhan Bani Israel terhadap makanan yang Allah berikan, permintaan untuk kembali kepada variasi duniawi yang dahulu mereka kenal. Para mufasir Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa ayat ini bukan semata tentang makanan, tetapi tentang mentalitas. Mereka merindukan pola lama yang memberi ilusi kendali, meskipun pola itu lahir dari perbudakan. Ini adalah cermin dari fase sebelum Musa, ketika hidup di bawah sistem Mesir, memberikan kepastian semu meski merampas kemerdekaan iman. Ketika iman tidak lagi menjadi sumber keberanian, manusia cenderung mencari perlindungan pada struktur. Bagi Bani Israel, struktur itu adalah hukum yang dipahami secara formal,
identitas kelompok, dan tafsir yang dikendalikan elit. Semua ini membentuk benteng yang tampak religius, namun rapuh secara spiritual. Karena itu, Al-Quran sering menggambarkan mereka sebagai kaum yang mendengar, tetapi tidak memahami, melihat tetapi tidak mengambil pelajaran. Jejak kepercayaan sebelum Musa juga terlihat dalam sikap mereka terhadap ujian. Setiap ujian diperlakukan sebagai beban, bukan sebagai pemurnian. Padahal, Tauhid Ibrahim dibangun melalui ujian yang bertubi-tubi, dari meninggalkan tanah kelahiran, menghadapi raja zalim, hingga mengorbankan yang paling dicintai. Kontras ini sangat tajam. Ibrahim tunduk tanpa syarat. Sebagian keturunannya justru menawar perintah Tuhan dengan argumentasi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 93 mengisahkan bagaimana mereka diperintahkan untuk memegang Taurat dengan sungguh-sungguh, namun hati mereka tetap condong kepada penyembahan anak sapi. Dalam tafsir Syahih dijelaskan bahwa hati yang terikat pada simbol lama sulit menerima tuntutan baru, meskipun tuntutan itu berasal dari Tuhan yang sama. Ini sekali lagi menegaskan bahwa penyimpangan tidak lahir dari kekosongan iman, tetapi dari konflik batin yang tidak pernah diselesaikan sejak masa awal. Ketika Islam datang membawa konsep ummah, sebuah komunitas yang diikat oleh iman, bukan nasab, ia secara langsung menantang fondasi lama tersebut. Ummah bukan sekadar struktur sosial, tetapi konsep teologisis. Ia meniadakan klaim keselamatan berbasis keturunan. Ia menempatkan semua manusia dalam posisi yang sama di hadapan Allah. Prinsip ini adalah kelanjutan murni dari ajaran Ibrahim sebelum Musa. Namun justru terasa asing bagi mereka yang telah lama hidup dengan hierarki spiritual buatan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa, bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling mengklaim keunggulan. Ayat ini menjadi penutup argumen sejarah yang panjang, bahwa pilihan Allah selalu terkait dengan ketakwaan, bukan darah. Namun bagi tradisi yang telah berabad-abad mengaitkan pilihan Tuhan dengan nasab, pesan ini terasa mengguncang. Dalam konteks ini, penolakan sebagian Bani Israel terhadap Islam bukan sekadar penolakan terhadap Nabi Muhammad, tetapi penolakan terhadap pembongkaran sistem lama. Sistem yang memberi rasa aman, status, dan kejelasan identitas. Sistem yang akarnya dapat ditarik hingga fase sebelum Musa, ketika keimanan diwariskan tanpa struktur koreksi yang kuat. Namun sejarah tidak pernah sepenuhnya gelap. Di setiap fase, selalu ada individu-individu yang memilih kebenaran, meskipun harus melepaskan warisan sosial. Mereka adalah bukti bahwa tauhid tidak pernah mati. Mereka adalah kelanjutan sejati dari garis Ibrahim. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang yang lurus, yang membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan bersujud. Jejak kepercayaan Yahudi di Timur Tengah kuno, jika dibaca dengan jujur, bukanlah kisah tentang satu kaum semata. Ia adalah kisah universal tentang bagaimana iman diuji oleh kekuasaan, oleh rasa aman palsu, dan oleh sejarah yang dipelintir menjadi identitas. Musa hanyalah satu titik dalam garis panjang itu. Sebelum Musa ada pencarian, setelah Musa ada hukum. Di antara keduanya ada manusia dengan segala kelemahan dan keteguhannya. Pada fase selanjutnya, ketika kenabian telah berakhir dan wahyu terakhir telah diturunkan, sejarah Bani Israel memasuki bab yang paling menentukan sekaligus paling sunyi. Sunyi karena tidak ada lagi suara langit yang langsung membantah penyimpangan. Menentukan karena pada titik inilah manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas cara mereka memperlakukan warisan iman. Jejak kepercayaan sebelum Musa yang sejak awal bercampur antara tauhid dan kecenderungan simbolik, kini membeku menjadi struktur permanen. Tradisi lisan mulai memperoleh kedudukan yang hampir setara dengan kitab. Dalam pandangan Islam, inilah fase ketika agama tidak lagi bergerak dari wahyu ke manusia, tetapi dari manusia ke manusia. Tafsir-tafsir dikodifikasi, hukum-hukum diturunkan melalui rantai otoritas rabi, dan identitas keagamaan dikunci dalam batas-batas yang ketat. Proses ini tidak terjadi karena niat jahat semata, tetapi karena ketakutan kolektif yang telah diwariskan
Sejak masa sebelum Musa, ketakutan kehilangan jati diri di tengah dunia yang terus berubah. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 101 menyebutkan bahwa ketika seorang Rasul datang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab justru melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dalam tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, ayat ini dipahami sebagai gambaran sikap defensif ketika kebenaran datang dalam bentuk yang mengancam struktur lama. Reaksi pertama bukanlah evaluasi, tetapi penolakan jika ditarik ke akarnya. Sikap ini sangat mirip dengan fase sebelum Musa, ketika Tauhid Ibrahim hadir di tengah masyarakat Mesopotamia. Ia ditolak karena mengancam sistem berhala. Ketika Musa datang dengan syariat, ia ditolak karena mengganggu kebiasaan lama. Ketika Isa menghidupkan kembali ruh Taurat, ia ditolak karena mengancam otoritas agama. Ketika Muhammad datang membawa penutup risalah, penolakan kembali terjadi dengan pola yang hampir identik. Sejarah tidak mengulang peristiwa, tetapi mengulang mentalitas. Islam memandang pola ini sebagai sunatullah dalam sejarah manusia. Kebenaran selalu datang sebagai koreksi, bukan konfirmasi. Karena itu, orang-orang yang paling keras menolak seringkali adalah mereka yang paling merasa memiliki agama. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 24 mempertanyakan dasar klaim mereka. Apakah mereka memiliki kitab sebelum ini? Ataukah mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka? Pertanyaan ini mengguncang fondasi keyakinan yang dibangun di atas sejarah tanpa perenungan. Dalam konteks Bani Israel, nenek moyang yang dimaksud bukan sekadar generasi Musa, tetapi rantai panjang hingga sebelum Musa. Ketika kepercayaan dibentuk oleh pengalaman kolektif, bukan oleh sistem wahyu yang mapan, trauma perbudakan di Mesir, ketakutan akan penghapusan identitas, dan pengalaman berulang ditaklukkan oleh bangsa lain. Semuanya membentuk cara pandang terhadap Tuhan. Tuhan tidak lagi dipahami sebagai Rob yang membebaskan, tetapi sebagai simbol perlindungan eksklusif bagi kelompok tertentu. Pandangan ini sangat berbeda dengan tauhid Islam. Dalam Islam, Tuhan adalah Rob seluruh alam. Ia tidak terikat oleh etnis, bahasa, atau sejarah satu kaum. Prinsip ini adalah kelanjutan langsung dari seruan Ibrahim sebelum Musa. Karena itu, Islam sering disebut sebagai agama Ibrahim, bukan dalam makna simbolik, tetapi dalam struktur teologisnya. Ketika Al-Quran mengajak kembali kepada milah Ibrahim, ia mengajak kembali ke fase sebelum tauhid terperangkap oleh identitas, jejak kepercayaan. Yahudi di Timur Tengah kuno juga meninggalkan pengaruh dalam cara memahami hukum. Hukum diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Ketaatan diukur melalui kepatuhan lahiriah, bukan transformasi batin. Padahal dalam riwayat Syahih dijelaskan bahwa Musa sendiri berulang kali mengingatkan kaumnya agar tidak mengeraskan hati. Namun peringatan ini tenggelam oleh kebiasaan lama yang lebih nyaman dengan ritual daripada perubahan diri. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 13 menyebutkan bahwa karena mereka melanggar perjanjian, Allah mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras. Para ulama aswaja menegaskan bahwa kerasnya hati bukan hukuman tiba-tiba, tetapi hasil dari akumulasi penolakan terhadap kebenaran. Setiap kali wahyu ditawar, hati mengeras sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kebenaran terasa asing. Pada tahap ini, agama tidak lagi menjadi jalan tetapi tembok yang memisahkan antara kami dan mereka. Inilah transformasi paling berbahaya dari kepercayaan sebelum Musa. Dari tauhid, keluarga menjadi tauhid eksklusif. Dari amanah menjadi klaim. Dari cahaya menjadi identitas politik. Dan ketika agama telah menjadi identitas politik, setiap koreksi dianggap ancaman eksistensial. Namun, Al-Quran tidak pernah memutus dialog. Bahkan dalam ayat yang paling keras, selalu ada ruang kembali. Islam tidak menghapus sejarah Bani Israel, tetapi menempatkannya sebagai pelajaran. Pelajaran bahwa kedekatan dengan Nabi tidak menjamin keselamatan. Pelajaran bahwa kitab tanpa ketundukan hanya akan menjadi beban. Pelajaran bahwa tauhid harus selalu hidup, atau ia akan membusuk menjadi simbol. Semua ini membawa kita pada pertanyaan yang semakin tajam. Jika akar masalahnya telah terbentuk sebelum Musa,
Jika pola penolakan terus berulang lintas nabi, maka apa yang sebenarnya diuji dalam sejarah panjang ini? Apakah Tuhan menguji satu kaum? Ataukah ia sedang memperlihatkan cermin bagi seluruh umat manusia, bahwa siapapun yang mewarisi agama tanpa kerendahan hati akan mengulang kesalahan yang sama jika lapisan terakhir ini disentuh dengan lebih jujur? Tampak bahwa Al-Quran tidak hanya sedang berbicara tentang Bani Israel sebagai subjek sejarah, tetapi sedang membedah penyakit iman yang dapat menimpa siapapun. Bani Israel dijadikan contoh bukan karena mereka yang paling buruk, tetapi karena mereka yang paling lengkap rekam jejaknya. Tidak ada umat lain yang menerima begitu banyak nabi, mengalami begitu banyak mukjizat, dan menyimpan begitu panjang dokumentasi penyimpangan sekaligus ketaatan jejak sebelum. Musa berperan sebagai pondasi psikologis dari semua itu. Sebelum ada Taurat, keimanan hidup dalam bentuk janji keluarga dan ingatan kolektif. Ketika janji itu tidak dipelihara dengan kesadaran individu, ia berubah menjadi warisan kosong. Warisan kosong inilah yang kemudian diisi oleh rasa memiliki, rasa unggul, dan rasa aman palsu. Dan dari sinilah lahir keyakinan bahwa kebenaran dapat diwarisi tanpa pengorbanan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 135 mencatat klaim yang sangat tegas. Mereka berkata, "Jadilah Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Tafsir Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa klaim ini bukan lahir dari dalil wahyu yang jelas, tetapi dari sejarah yang dipelintir menjadi legitimasi. Mereka menempatkan agama sebagai gerbang eksklusif, bukan sebagai jalan menuju Tuhan. Padahal, jika kembali kepada fase sebelum Musa, tidak pernah ada konsep keselamatan berbasis label. Ibrahim tidak memiliki identitas agama formal. Ia tidak membawa kitab. Ia tidak memiliki umat besar. Ia hanya memiliki tauhid dan ketundukan total. Justru kesederhanaan inilah yang kemudian dikaburkan oleh generasi setelahnya. Semakin jauh manusia dari sumber, semakin rumit sistem yang dibangun untuk menggantikannya. Dalam tafsir para ulama, aswajah. Inilah sebab mengapa Al-Quran sangat sering menyebut nama Ibrahim ketika berdialog dengan Ahlul Kitab. Ibrahim adalah titik temu yang tidak bisa dimonopoli. Ia hidup sebelum identitas Yahudi dan Nasrani terbentuk. Ia menjadi saksi bahwa tauhid mendahului institusi, bahwa iman lebih tua dari hukum tertulis, dan bahwa ketaatan tidak pernah bergantung pada sejarah kelompok. Ketika Nabi Muhammad mengajak kembali kepada agama Ibrahim, ajakan itu sejatinya adalah ajakan membongkar bangunan lama yang telah mengeras. Karena membongkar bangunan lama selalu lebih menyakitkan daripada membangun yang baru. Bangunan itu memberi rasa aman. Ia memberi status. Ia memberi legitimasi. Dan semua itu telah terbentuk sejak kepercayaan sebelum Musa mulai kehilangan kejernihannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 kembali menjadi kunci. Ketika Ibrahim diuji dan berhasil, Allah menjadikannya imam bagi manusia. Lalu Ibrahim bertanya tentang keturunannya. Jawaban Allah sangat tegas, "Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Dalam tafsir Syahih, ayat ini adalah penolakan eksplisit terhadap keselamatan berbasis nasab. Namun ayat ini sering dibaca tanpa konsekuensi sejarahnya. Bani Israel membaca kisah ini, tetapi sejarah menunjukkan bahwa mereka tetap menaruh harapan besar pada garis keturunan. Harapan inilah yang kemudian melahirkan kekecewaan berulang. Ketika Nabi datang dari luar garis yang mereka harapkan, mereka menolak. Ketika koreksi datang dari sumber yang tidak mereka kuasai, mereka menutup diri. Dan pola ini telah dimulai sejak jauh sebelum Musa. Ketika keimanan mulai diikat oleh darah, bukan oleh ketundukan, Islam memutus ikatan ini dengan sangat tegas. Tidak ada imam berdasarkan keturunan, tidak ada keutamaan berdasarkan suku, tidak ada keselamatan berdasarkan sejarah. Semua manusia kembali pada titik nol di hadapan Allah. Prinsip ini terasa keras bagi tradisi yang telah lama membangun hierarki spiritual. Namun prinsip inilah yang menjaga tauhid tetap hidup dan tidak membatu jejak kepercayaan. Yahudi sebelum Musa dengan demikian berfungsi sebagai peringatan keras. Ia memperlihatkan bagaimana iman bisa rusak bukan karena diserang dari luar,
tetapi karena dimonopoli dari dalam. Bagaimana wahyu bisa kehilangan daya ubah ketika dijadikan simbol, dan bagaimana sejarah bisa berubah dari guru menjadi tameng. Semakin dekat kita kepada kesimpulan sejarah ini, semakin terasa bahwa kisah ini tidak sedang mengarah pada penutupan, tetapi pada cermin bagi setiap umat yang merasa telah memiliki kebenaran. Cermin bagi setiap generasi yang mewarisi agama tanpa rasa takut kepada Allah. Cermin bagi siapapun yang lebih sibuk menjaga identitas daripada menjaga hati pada akurnia. Seluruh jejak yang kita telusuri membawa kita pada satu simpul besar yang tidak bisa dihindari, bahwa sejarah kepercayaan Yahudi di Timur Tengah kuno, terutama sebelum Musa, bukanlah sekadar kisah satu kaum, melainkan potret panjang tentang bagaimana tauhid diuji oleh waktu, kekuasaan, dan manusia itu sendiri. Dari Ibrahim hingga Nabi Muhammad, benang merahnya tidak pernah terputus. Yang berubah hanyalah sikap manusia dalam menjaga amanah iman. Sebelum Musa, kepercayaan itu hidup sebagai tauhid murni tanpa institusi. Ia diwariskan melalui keteladanan, bukan hukum tertulis. Kekuatan fase ini terletak pada kesederhanaannya. Namun, kelemahannya terletak pada rapuhnya penjagaan batin. Ketika keluarga dan nasab menjadi medium utama pewarisan iman, maka iman mudah berubah menjadi identitas, dan identitas mudah berubah menjadi klaim. Dari sinilah akar persoalan mulai tumbuh. Ketika Musa diutus, syariat datang sebagai upaya penyelamatan. Taurat bukanlah beban, melainkan pagar. Namun pagar hanya berfungsi jika ada kesadaran di dalam. Tanpa kesadaran, pagar berubah menjadi simbol ketaatan palsu. Sejarah menunjukkan bahwa sebagian Bani Israel mematuhi hukum, tetapi kehilangan ruh. Mereka menjaga teks, tetapi mengabaikan tujuan. Dan kecenderungan ini telah berakar sejak masa sebelum Musa. Ketika tauhid mulai bercampur dengan kebutuhan psikologis akan rasa aman dan keistimewaan. Ketika Isa diutus, ia datang untuk menghidupkan kembali ruh itu. Ia mengingatkan bahwa hukum tanpa kasih dan ketundukan adalah kosong. Namun penolakan kembali terjadi karena koreksi selalu terasa menyakitkan bagi struktur yang telah mapan. Dan ketika Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi, Al-Quran hadir bukan hanya sebagai kitab baru, tetapi sebagai cermin terakhir. Cermin yang memperlihatkan perjalanan panjang ini apa adanya, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikaburkan oleh romantisme sejarah. Al-Quran tidak membatalkan sejarah Bani Israel, ia menafsirkannya. Ia menunjukkan bahwa kedekatan dengan Nabi tidak menjamin keselamatan, bahwa memiliki kitab tidak otomatis berarti mendapatkan petunjuk, dan bahwa identitas agama, jika tidak disertai ketakwaan, dapat menjadi hijab paling tebal antara manusia dan Tuhannya. Semua ini bukan ditujukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperingatkan. Disinilah makna terdalam dari kajian sebelum Musa. Ia bukan nostalgia masa lalu, ia adalah peringatan lintas zaman, karena pola yang sama dapat menimpa siapapun, umat manapun, termasuk umat Islam. Ketika tradisi diwarisi tanpa pemahaman, ketika simbol lebih dijaga daripada makna, ketika sejarah digunakan sebagai tameng, bukan sebagai cermin, maka jalan yang ditempuh akan mengarah pada penyimpangan yang sama, meski dengan wajah yang berbeda. Islam sebagai penutup risalah menempatkan seluruh sejarah ini dalam satu kerangka besar, bahwa agama sejati selalu dimulai dari tauhid yang hidup, bahwa setiap nabi datang untuk meluruskan, bukan untuk mengukuhkan penyimpangan lama, dan bahwa Allah tidak menilai manusia dari nasab, gelar, atau sejarah, tetapi dari ketundukan dan ketakwaan yang nyata. Maka, jika ada satu pelajaran utama dari jejak kepercayaan Yahudi di Timur Tengah kuno sebelum Musa, pelajaran itu adalah ini: iman yang tidak terus diperbarui dengan kerendahan hati akan membatu, wahyu yang tidak dihidupi akan menjadi arsip, dan sejarah yang tidak direnungkan akan berubah menjadi jerat yang mengulang kesalahan lama. Dengan memahami semua ini, kita tidak sedang berdiri di atas masa lalu untuk menghakimi, tetapi berdiri di hadapannya untuk bercermin, agar kita tidak mengulangi jalan yang sama.
agar tauhid tetap hidup, bukan sekadar diwarisi, agar agama tetap menjadi jalan menuju Allah, bukan identitas yang memisahkan manusia dari kebenaran. Demikianlah rangkaian narasi ini disampaikan sebagai pembukaan lembar demi lembar sejarah yang sering tersembunyi, dan sebagai pengingat bahwa perjalanan iman manusia selalu berada di antara cahaya, wahyu dan bayang-bayang kesombongan. Semoga kajian ini menjadi renungan, bukan hanya pengetahuan, dan menjadi penguat keimanan, bukan sekadar cerita sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.